Alhamdulillah bikhair. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair Ustaz. Nah, Baik. Allah barik fikum. pembahasan apa yang akan disampaikan pada malam hari ini Ustaz? Kita lanjut bab kedua ya dari kitab tauhid. Keutamaan tauhid. Nah, Nah, para mendengar saudaraku Siman Sakir yang Allah muliakan, langsung saja kita simak pemaparan ilmu yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan Ustaz. barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio SK Al Bayan Cianjur dimanapun antum berada. Kita akan lanjutkan pembahasan syarah kitab tauhid ya Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid li Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, dan insyaallah kita akan masuk pada bab kedua dari pembahasan ini. Nah, tafadhal dibacakan Akh Zidan. Nah, sebentar Ustaz. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkata muallif rahimahullah, bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman atau kemusyrikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat jalan hidayah. Quran Surat Al-An'am ayat ke-82. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Artinya, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak atau yang benar selain Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh daripadanya, dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka
bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Musa ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi." Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'i wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'i fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah ma'alat bihinna la ilaha illallah. Artinya, Musa berkata, ya Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk mengingatmu dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, ucapkanlah, wahai Musa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabb, semua hambamu mengucapkan itu. Allah menjawab, wahai Musa, seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi yang lain timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim sekaligus mensahihkannya. At-Tirmizi meriwayatkan hadis yang menurut penilaiannya hadis itu hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya dan engkau ketika mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya pula. Nah, dilanjut kandungannya, tafadhol. Sedikit Nah, nggak apa-apa, itu dibacakan aja. kandungan bab ini. Pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dan tauhid juga dapat menghapuskan dosa. Yang keempat, penjelasan tentang ayat yang ada dalam surat Al-An'am. Yang kelima, perhatikan kelima masalah yang ada dalam hadis Ubadah. Keenam, jika Anda memadukan antara hadis Ubadah, hadis Idban, dan hadis sesudahnya, maka akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah, juga kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Ketujuh, perlu diperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis Idban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak menyekutukannya. Kedelapan, para nabi pun perlu diingatkan akan keistimewaan la ilaha illallah. Kesembilan, penjelasan bahwa kalimat la ilaha illallah berat timbangannya mengungguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Kesepuluh, pernyataan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Kesebelas, langit dan bumi itu ada penghuninya. Kedua belas, menetapkan sifat-sifat Allah apa adanya, berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Ketiga belas, jika Anda memahami hadis Anas, maka yang ada dalam hadis Idban, mengetahui bahwa sabda Rasul yang ada di hadis Idban, sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas karena Allah dan tidak menyekutukannya. Maksudnya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, bukan hanya mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan saja. Keempat belas, Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Kelima belas, mengetahui keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah. Keenam belas, mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan Allah. Ketujuh belas, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran, adanya surga dan neraka. Kedelapan belas, memahami sabda Rasul betapapun amal yang telah dikerjakannya,
19. Mengetahui bahwa timbangan di hari kiamat itu mempunyai 2 daun. Ke-12, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, ke-20 ya yang terakhir tadi tuh. Nah, Taib. Bab kedua ini adalah mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan fadilah bertauhid ya. Jadi bertauhid ini memiliki faidah, keutamaan, manfaat, dan keuntungan dunia dan akhirat. Bagi siapa saja yang bertauhid, beriman, kemudian bertauhid, meyakini tauhidnya, mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keuntungan ini yang akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Qala asy-syarih al-mu'alliq yaitu Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Qaulus Sadid, lamma dzakara fi tarjamah as-sabiqa wujub tauhid wa annahu al-fardul a'dham ala jami'il 'abid, dzakara huna fadlahu. Ya, ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di kitab pertama atau bab pertama menjelaskan tentang wajibnya bertauhid, juga itu termasuk kewajiban fardu yang paling besar atas semua hamba Allah. Maka setelah itu beliau menyebutkan keutamaannya, wa huwa atharuhul hamidah wa nataijuhul jamilah, di mana keutamaan tauhid ini akan memberikan dampak-dampak dan pengaruh-pengaruh yang terpuji ya, dan juga hasil-hasil manfaat-manfaat yang indah. Walaysa syai'un minal asya'i lahu minal atharil hasanah wal fadailil mutanawwi'ah misla tauhid. Karena tidak ada semua atau tidak ada sesuatu yang bisa memberikan pengaruh yang baik, dampak yang bagus, manfaat yang banyak, serta keutamaan-keutamaan yang besar sebagaimana amalan tauhid ini. Nah, amalan-amalan itu banyak manfaatnya ya, banyak faedahnya dan banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Tapi tidak seperti tauhid, keuntungannya, manfaat dan juga fadilah yang akan didapatkan. Fa inna khairat dunya wal akhirah min samarati hadha tauhid wa fadailihi. Karena kata beliau, semua kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat yang akan kita dapatkan itu adalah hasil dari bertauhid, hasil dari kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana tidak? Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang menciptakan kebaikan dunia dan akhirat, Allah yang memberikannya. Kemudian Allah mensyaratkan hamba-hambanya harus beribadah, ikhlas beribadah kepadanya, bertauhid kepadanya. Maka Allah pun akan menjanjikan kebaikan-kebaikan yang besar bagi yang mengamalkannya. Faqaulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab kedua dari judul yang ditulis oleh Syekh Muhammad, yaitu apa-apa yang menghapus dari dosa, min bab atfil khas 'alal 'am, yaitu ataf secara khusus setelah disebutkan secara umum ya. Karena secara umum Syekh menyebutkan keutamaan tauhid. Kemudian setelah itu diatofkan, diikuti dan apa-apa yang menghapus dari dosa. Jadi lebih terperinci lagi. Setelah menyebutkan secara yang umum, diperinci lagi keutamaan tauhid itu. Kemudian fa'inna maghfiratadz dzunub wa taghfiradz dzunub, karena pengampunan dan dihapusnya dosa-dosa itu, diampuni dosa-dosa itu, mimba di fadhailihi wa atsarihi, itu bagian dari keutamaan bertauhid. Jadi kalau ada orang ingin diampuni dosanya, salah satu sebab yang besar supaya dosa kita diampuni Allah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan bertauhid, meningkatkan tauhid kita, keimanan kita, keikhlasan ibadah kita. Kama dzakara syawahida dzalika fit tarjamah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian setelah itu Syekh Sa'di rahimallahu taala menjelaskan beberapa keutamaan-keutamaan yang disebutkan dari beberapa ayat dan hadis pada bab ini. Wa min fadailihi, di antara keutamaan bertauhid itu, annahu sababul a'zam li tafriji kurabati dunya wal akhirah
wa daf'i uqubatihima. Dia adalah sebab terbesar untuk menghilangkan semua kesulitan dunia dan akhirat. Dan sebab terbesar untuk menolak azab di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau cari ilmu tolak bala, itu nggak usah ke dukun, nggak usah cari ajian-ajian inilah, tanya ke orang pinter ke sana ke sinilah, nggak usah. Ilmu tolak bala yang paling mujarab itu, yang paling sesuai dengan tuntunan Allah, Al-Quran, dan Sunnah, sesuai dengan syariat adalah bertauhid. Menegakkan tauhid kita, itu benar-benar akan menolak bala. Allah akan selamatkan kita. Dan sudah terbukti, saat banjir bandang kaum Nabi Nuh, Allah menyelamatkan Nabi Nuh yang bertauhid bersama pengikut-pengikutnya orang yang beriman. Saat terjadi angin yang sangat besar ya pada kaum Ad, 8 malam itu, 7 malam 8 hari, itu semuanya hancur kecuali Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya. Begitu juga saat gempa dan petir yang besar menimpa kaum Tsamud, semuanya bergelimpangan mati terkena suara yang dahsyat, kecuali Nabi Saleh dan pengikutnya. Begitu juga negeri Madian, begitu juga Fir'aun ya, ditenggelamkan di lautan. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Begitu juga nabi yang lainnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kejadian-kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah selamatkan, walaupun secara logika manusia, secara perhitungan manusia, nggak mungkin bisa selamat. Tetapi karena bertauhid, maka Allah menangkan. Seperti hijrahnya Nabi, kemudian dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, dan yang lainnya. Jadi ini di antara keutamaan tauhid. Maka kalau kita ingin mendapatkan keselamatan ya, ingin mendapatkan tolak bala yang paling mujarab, itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ditolak dari bala dan musibah itu. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajalli fawaidi, dan di antara kata beliau yang paling agung dari keutamaan bertauhid itu annahu yamna'ul khuluda finnar. Nah, ini bala yang paling besar di akhirat, yaitu kekal di neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Idza kana fil qalbi minhu adna misqali habbatin khardal wa annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nari bil kulliyah. Jadi kalau ada setipis biji sawi di dalam hati seorang hamba, ada keimanan, ada tauhid, dia akan selamat dari kekal di neraka. Dia akan selamat dari kekal di neraka. Maksudnya dia nggak akan dikekalkan di neraka. Kalau imannya tipis banget. Tapi kalau imannya sempurna, dia nggak akan masuk neraka sedikit pun. Jadi ini tolak bala di akhirat. Tolak bala di dunia, dia selamat dari musibah-musibah. Musibah-musibah yang besar ya. Dan tolak bala di akhirat yang paling besar adalah kekal di neraka, dia akan selamat. Kalau sempurna tauhidnya, dia akan selamat dari masuk di neraka secara umum. Kemudian wa minha, di antaranya kata beliau, annahu yahsulu li sahibil huda al-kamilu wal amnu tam fid dunya wal akhirah. Orang yang bertauhid itu, Allah akan memberikan jaminan kepadanya petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan allazina amanu. Orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid, ya, beriman kepada Allah, ya, tentang keberadaannya, wujudnya, ya, tentang perbuatannya, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di Al-Qur'an. Nabi SAW kabarkan juga. Kemudian dia beriman ikhlas dengan persyaratannya, kemudian mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Kemudian walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanannya ini enggak dia kotorin dengan kesyirikan. Kezaliman di situ maknanya kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, kata Allah, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian wa minha, di antara keutamaan bertauhid itu annahu sababul wahid linaili ridallahi wa thawabih. Dia adalah satu-satunya pintu untuk meraih keridhaan Allah dan pahala yang besar dari sisinya. Kita ini kan
Selalu kalau ditanya, kamu beribadah buat apa? Cari ridho Allah. Saya cari ridho Allah. Nah, caranya supaya kita dapat ridho Allah itu bertauhid. Kemudian kita ingin dapat balasan yang besar atas amalan kita dari sisi Allah tentunya. Nah, supaya besar pahalanya itu tauhid. Kuatkan tauhid kita, keikhlasan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna as'adan nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dan orang yang paling berbahagia nanti yang akan mendapat syafaat Nabi di akhirat, karena Nabi SAW ya dikabarkan secara syariat ya, bahwa Nabi memiliki keutamaan dari Allah. Allah memuliakan Nabi SAW dengan memberikan Nabi syafaat. Syafaat itu milik Allah semuanya. Syafaat itu milik Allah. Tapi Allah ingin memuliakan hambanya, maka Allah berikan hambanya bisa memberi syafaat, yaitu bisa menolong orang-orang yang lain dengan izin Allah. Dengan cara Allah berikan izin dan Allah ridhoi yang diberi syafaat tersebut. Maka orang yang paling berbahagia nanti akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat kelak adalah orang yang bertauhid. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, nggak cuma diucapan, khalisan min qalbihi, tapi ikhlas datang dari hatinya. Wa min a'dhami fadhaili, kemudian beliau meneruskan di antara keutamaan yang paling besar, anna jami'al a'mali wal aqwali dhahira wal batinah mutawakkifatun fi qabuliha wa fi kamaliha. Bahwasanya seluruh amalan kita ini, seluruh amalan kita, baik amalan berupa ucapan kita lahir dan batin ya, atau amalan badan ya, itu semua bergantung ya diterima atau sempurnanya itu wa fi tarattubi tsawabi 'alaiha, dan juga pada mendapatkan pahala dari amalan tersebut ala tauhid. Bergantung apa? Bergantung tauhidnya seorang hamba. Fakullama qawiyat tauhid, setiap tauhidnya semakin kuat, keyakinannya akan semakin tinggi, keikhlasannya wal ikhlasu lillahi kamulat hadhil umur wa tammat. Ya, dan semakin kuat keikhlasannya kepada Allah, maka kamulat semakin sempurna diterima amalannya, dibalas pahalanya. Wa tammat, dan semakin dia akan mendapatkan balasan yang sempurna pada amalan tersebut. Wa min fadhailihi, dan di antara keutamaan tauhid, annahu yusahilu 'alal abdi fi'lal khairi wa tarkal munkarat wa yusallihi 'anil musibat. Di antara keutamaan tauhid, ya, dengan bertauhid itu Allah akan mudahkan seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Allah akan menambah taufik. Tadi kan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang dapat keamanan dan mereka yang Allah berikan hidayah. Hidayah di sini mencakup di dalamnya taufik, yaitu Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Selain melaksanakan kewajiban-kewajiban, kita dimudahkan mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ya. Bahkan perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang mubah, kita diberikan taufik untuk diikat perkara amalan-amalan mubah ini menjadi ibadah. Ya. Kemudian dimudahkan berzikir, berdoa, sholat-sholat sunnah, kemudian qiyamul lail, kemudian puasa-puasa sunnah, kemudian bersedekah, berinfak, kemudian berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Dan seluruh amal-amal dimudahkan, dan dimudahkan dia akan menjauhi maksiat. Ya, menjauhi dosa-dosa. Kemudian setelah itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hatinya seandainya dia mendapatkan kesulitan, musibah yang Allah sudah tetapkan, takdirkan untuknya. Jadi walaupun dia dapat musibah ya, musibah dalam urusan dunianya ya, bukan agama, urusan dunianya, tapi hatinya tetap tenang, hatinya tetap lapang, hatinya tetap bergembira dengan janji-janji Allah karena dia bertauhid ya. Fal mukhlisu lillahi fi imanihi wa tauhidihi takhifu alaihi ta'ah lima yarju min thawabi rabbi wa ridwani wa yahunu alaihi tarku ma tahwahu nafsu minal ma'asi lima yahsya min sakhatihi wa iqabihi. Kata beliau, orang yang berikhlas kepada Allah itu, maka dengan iman dan tauhidnya itu, ya, iman yang ada dalam hatinya itu akan menjadikan mudah bagi dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jadi ada istilah ringan tangan, istilah anak ini nggak apa-apa dia kalau main sama kita, enak orangnya ringan tangan. Ringan tangan itu istilah
Istilahnya dia itu gampang gitu ngebantu orang, mudah membantu orang. Nah, orang yang beriman itu, dia akan ringan melaksanakan ketaatan, ya. Tidur malam, tiba-tiba dia bangun jam 3 tahajud dia mulai. Ya, baca 10 ayat, 100 ayat, atau apalagi kalau sampai 1000 ayat dicatat sebagai orang yang mendapatkan banyak muqantarin sih, banyak Banyak pahala dari sisi Allah. Kemudian dia dimudahkan sholat subuh ke masjid, dia dimudahkan zikir pagi, dia dimudahkan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Berdoa, berzikir, menuntut ilmu, mencari nafkah, kemudian bersedekah, kemudian berdakwah, dan yang lainnya. Kemudian dia juga akan diberikan kekuatan untuk ngerem hawa nafsunya yang dimurkai Allah SWT dari berbuat dosa. Maka dia tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena di dalam keimanannya itu ada tauhid harapan yang besar kepada pahala Allah. Sehingga semangat dia melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut. Dan di dalam keimanannya kepada Allah itu ada rasa takut kepada hukuman dan azab Allah. Sehingga dia nggak berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara keutamaan tauhid, kata beliau, wa minha anna tauhida idza kamula fil qalbi. Kalau sempurna nih tauhid kita di dalam hati seorang hamba. Kalau hati kita ini diisi dengan kecintaan kepada Allah, isi hati kita itu kecintaan kepada Allah, ya. Bukan bukan dipenuhi dengan dunia-dunia, dengan uang, dengan harta-harta dunia, dengan makanan-makanan, dengan syahwat laki-laki atau perempuan, atau dengan syahwat-syahwat dunia ya, permainan-permainan senda gurau ya. Apalagi sekarang ada media sosial, ada internet, wah semuanya syahwat itu. Nah, hati kita ini nggak dipenuhi dengan itu. Ya. Tidak dipenuhi dengan urusan-urusan atau syahwat-syahwat yang hina, yang rendah dunia tersebut. Tapi dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada Sunnah, kecintaan kepada agama, kecintaan kepada taat, ya, mentaatinya, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada zikir dan doa. Habbaballahu li sahibil iman, maka dia akan semakin mencintai keimanan. Allah akan menjadikan dia mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qalbi, Allah akan hiasi di hatinya itu keindahan akan keimanan. Dia akan sangat berbahagia, berbunga-bunga dengan segala yang berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah cintai. Dia akan semangat ya. Karena di hatinya sudah Allah hiasi dengan keimanan tersebut, dengan tauhid. Kemudian wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan. Allah akan jadikan di hatinya itu kebencian dengan kekufuran. Karena kufur, kesyirikan ini musuh dari tauhid. Ya, musuh dari tauhid. Maka dia akan jauhi itu. Bukankah walillahil matsalul a'la, Allah nggak sama dengan makhluknya. Bukankah kita kalau menyukai sesuatu, ya, senang banget dengan sesuatu, kita pasti akan membenci apa yang lawan dari sesuatu tersebut. Ya. Kita akan tidak menyukainya. Ya. Seseorang menyukai kebersihan, dia nggak akan suka dengan kekotoran. Pasti kotoran itu nggak disukai. Ya. Ketika seseorang mencintai banget kesehatan badannya, keidealan tubuhnya, kemudian berat badannya harus ideal, harus nggak boleh berlebihan, terus dia harus menjaga makanannya, menjaga asupannya, menjaga semua gizi-gizinya dijaga. Pasti itu semua akan dipelihara dan akan dijalankan, dan dia nggak akan menyukai semua yang menghancurkan itu semua gitu. Seperti kolesterol atau apapun ya, gula segala macam lah dalam ilmu kesehatan. Seperti itu. Maka ketika seseorang hamba sudah Allah hiasi di dalam hatinya keimanan, dia akan sangat mencintai segala apa yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Kemudian Allah akan jadikan di hatinya benci segala bentuk kekufuran, karena itu adalah musuh dari keimanannya. Kemudian kefasikan, karena itu musuh dari ketaatannya. Kemaksiatan, musuh dari keimanan dia, ya. Ketaatan dia. Wa ja'alahu minar rasyidin. Kemudian Allah akan jadikan dia hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah. Kemudian di antara keutamaan tauhid, yukhaffifu 'anil abdil makari wa yuhawwinu 'alaihil alam. Dengan iman, dengan tauhid itu akan meringankan diri dia menyikapi apa-apa yang dia tidak sukai dan apa-apa yang menyakitinya ya. Fa bihasabi takmilil abdi li tauhid wal iman
Yatalaqqal makariha wal alam biqalbin munsyarihin wa nafsin mutmainnatin wa taslimin waridan bi aqdarillahil al-mu'limah. Maka sesuai dengan kesempurnaan iman seorang hamba di dalam hatinya, dia akan menerima takdir Allah yang buruk ya, seperti kesulitan, rasa sakit, kemudian musibah-musibah karena ada tauhidnya maka dia akan lapang. Dia akan tenang jiwanya. Kemudian dia akan taslim berserah diri hanya kepada Allah dan dia akan ridho. Bahkan dia akan selalu memuji Allah dalam segala keadaannya walaupun dia mendapatkan musibah. Wa min a'dhami fadhailihi, di antara keutamaan bertauhid tersebut, annahu yuharrirul 'abda min riqqil makhluqaina wa ta'alluqi. Subhanallah. Seorang kalau sudah bertauhid dia menjadi hamba yang merdeka dari seluruh makhluk. Dari perbudakan kepada dunia, perbudakan kepada makhluk, perbudakan kepada si fulan, si alan, atau perbudakan kepada harta, kepada dinar, dirham, atau kepada jabatan, kekuasaan, atau kepada wanita, pria, atau kepada seluruh harta, dunia, emas, perak, semuanya. Ketika orang sudah bertauhid, dia merdeka dari seluruh dunia dan isinya ini. Karena dia hanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertauhid sudah nggak tergantung lagi dengan makhluk. Ya, sudah tidak tergantung dari makhluk. Wa khaufihim wa rajaihim wal amali li ajlihim wa hadha huwal izzul haqiqi wasyaraful ali. Dia sudah nggak tergantung dengan makhluk, dia sudah nggak diperbudak dengan dunia, dengan makhluk. Dia juga sudah tidak takut dengan makhluk, tidak juga berharap dengan makhluk, dan dia juga beramal bukan karena makhluk, bukan karena manusia, bukan karena pujian, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, bukan karena wanita, bukan. Dan inilah kata Syekh rahimahullah taala, al-izzul haqiqi, kemerdekaan sejati, kemuliaan yang sejati, yang mulia. Wasyaraful ali, dan ini kehormatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menjadi benar-benar ibadullah, abidullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman ya. Kemudian wa yakunu ma'adzalika muta'allihan muta'abbidan lillah, sehingga dia hanya menjadi hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang bertauhid, yang beribadah hanya kepada Allah. La yarju siwahu, dia tidak berharap kepada selain Allah sedikit pun. Bahkan saat dia berbuat baik kepada orang, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kamu, menolong kamu, berinfak kepada kamu, bantu kamu, bukan ingin mendapatkan balasan dari kamu sedikit pun.